Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan daripada salawat burdah, kita akan mendengarkan nasihat hikmah daripada Sahibul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal beliau ini seorang habib, yang artinya adalah seorang kekasih. Otomatis kalau sudah yang namanya Al-Habib, yaitu kekasih, pasti dicintai, pasti disayangi, pasti dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Habib Ali akan bercerita dan memberikan nasihat kepada kita pada malam hari ini dengan permulaan daripada ucapan nasihat beliau, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Idza nazarta lil insan wa sighari jismihi wajadtahu yas'ahu fil ardi nahwa dhira' fi dhira'. Apabila kamu memperhatikan kepada manusia, kamu perhatikan bentuk manusia ini lahir ke alam dunia dalam keadaan sangat kecil. Lalu setelah itu kau akan mendapati manusia Allah besarkan, Allah kembang biakan di muka bumi sehasta demi sehasta sampai dia tumbuh besar. Wa idza nazarta ila mukhatabatil maula lahu fi kitabihil aziz, dan apabila kamu mau yaitu merenungkan dan melihat kepada percakapan-percakapan Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia, pembicaraan-pembicaraan Allah, teguran Allah kepada umat manusia yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, apa ucapan Allah? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ayat yang lain Allah panggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Wa taklifatahu lahu bil ibadah, dan kau pasti perhatikan di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala ada pembebanan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa wa'adahu bi thawab 'alaiha, Allah janjikan kepada umat manusia dengan balasan pahala atas ibadah yang telah dia lakukan untuk Allah. Wa wa'iduhu bil iqab ala tarkiha, bahkan sekaligus Allah ancam untuk manusia dengan siksaan atas yaitu meninggalkannya ibadah yang telah diwajibkan Allah kepada dia. Wajadtaha khususiyah azimah minal maula, maka kalau kamu perhatikan manusia ini kecil, manusia ini tidak besar, tapi Allah anggap di dalam Al-Qur'an. Allah panggil manusia, bahkan orang beriman dalam Al-Qur'an Allah perintahkan dengan ibadah, Allah janjikan pahala, Allah ancam dengan siksa. Maka kamu pasti akan mendapatkan bahwasannya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kekhususan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Khassa biha surat al-basyariyah. Lihat, Allah hanya khususkan ibadah itu untuk yang namanya bentuk manusia saja, gak diwajibkan kepada hewan ataupun yang lainnya. Allah hanya wajibkan, khususkan ibadah tersebut menyembah kepada Allah hanya untuk dalam bentuk manusia saja. Khalaqahu min adamin mahab, bahkan kata Habib Ali Habsyi, dulu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Dulunya tidak ada, lalu menjadi ada. Wa atahu dinal qawim, bahkan tidak cukup dengan diadakan saja, Allah berikan kepada manusia agama yang lurus. Wa akramahu bin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup dengan agama yang lurus,
Allah muliakan kita dengan mendapatkan Nabi yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadahu ila siratil mustaqim. Bahkan manusia sudah mendapatkan Nabi, manusia diberikan berupa hidayah menuju jalan yang lurus, tidak melenceng, tidak mungkin ada kesesatan. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang meminta ihdinas siratal mustaqim. Ni'am azimah. Maka ini kata Habib Ali Habsyi merupakan nikmat yang begitu sangat agung lagi mulia. Manastati syukrha. Kita enggak bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Wallahu lau sajadna, wallahi lau sajadna lillahi alal jamar. Demi Allah kata Habib Ali Habsyi, seandainya kita bersujud untuk Allah di atas bara api, ma wafaina bi usyri mi'syari ma yastahiquhul maula, maka kita tidak bisa memenuhi 1/10 dari ibadah yang berhak dan pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sujud di atas bara api. Maka kata Habib Ali Habsyi, usykurullah alama aulakum min ni'amihi allati la tuhsa. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah dahulukan untuk kalian berupa nikmat-nikmat yang tidak dapat sanggup dihitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu mau menghitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak bisa sanggup menghitung satu persatu dari begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya bakhtana bi rabbina, ya bakhtana bi rabbina, ya bakhtana bi rabbina 3 marat, sampai Habib Ali ulang-ulang 3 kali. Beruntungnya kita, beruntungnya kita, beruntungnya kita memiliki Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Amalana bima la nastahiqqu. Allah memperlakukan kita dengan sesuatu yang sebenarnya kita gak pantas mendapatkan perlakuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan fi halatil i'rad, sedangkan kita semua ini dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap berikan nikmat kepada kita. Kita gak pantas sebenarnya kata Habib Ali. I'rifu haqqa hadzal Rabbul Karimur Raufur Rahim. Ayo kalian semua pahami hak ini Tuhan yang begitu mulia, begitu baik, begitu penyantun, begitu penyayang. Usduqu fi khidmatih. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqdumuhu khidmah nasihah. Kalian berkhidmat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bakti yang sebenar-benarnya. Usduqu ma'allah. Benar-benarlah, bersungguh-sungguhlah kalian bersama Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, wa ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguhlah kalian bersama utusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuh Rabbi maghasar alaina syai'an. Lihat oleh kalian, perhatikan oleh kalian, apakah saya punya Tuhan membatasi atas kita sedikit pun? Enggak. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari kita sedikit pun? Enggak, kata Habib Ali. As-sihah a'tana. Lihat, kita semua diberikan kesehatan. Kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tana al-afiyah, a'tana iyaha. Bahkan tidak cukup dengan kesehatan, Allah berikan kesejahteraan kepada kita. Allah dikasih kita ini semua selamat di alam dunia, dalam keadaan selamat, sehat dan afiat. Wala mana'asiyan min rizqih. Lihat, coba perhatikan, Allah tidak mencegah kepada orang yang bermaksiat, orang yang berdurhaka kepada Allah dari rezekinya Allah. Allah nggak tahan. Yang maksiat dapat rezeki, yang berdosa dapat rezeki, yang durhaka kepada Allah, Allah nggak pernah tahan rezekinya, Allah tetap beri. Wala mana'a kafiran min rizqih. Bahkan orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak pernah cegah rezekinya.
Orang kafir aja dikasih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabitul kafir mulhidan wa rabbi musbilun rizquhu alaih. Lihat bagaimana orang kafir asik dia bermalam, tidur malam, nyenyak dia. Dalam keadaan apa? Mulhid. Dia tidak percaya kepada Allah, dia ateis. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi lihat, Tuhan Allah Subhanahu wa taala tetap menuangkan kepada orang kafir, orang ateis tersebut rizkinya. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali berpesan, iqbalu ala Allah. Ayo semua kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, washkuruhu ala ma an'ama Allahu bi alaikum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat tersebut kepada kalian. Wajaddidu, ayo semuanya perbaharui, wajtahidu fil amal salihah allati tujibu lakum ridha rabbikum. Bersungguh-sungguhlah di dalam amal-amal saleh yang mana amal-amal saleh tersebut akan mewajibkan untuk kalian keridhaan Tuhan kalian kepada kalian. Wal gurub minhu, bahkan amal-amal soleh tersebut bisa menyebabkan kalian menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujibu lakum mahabbatullah, bahkan yang lebih agung lagi, amal soleh yang kalian lakukan tersebut akan menyebabkan kalian mendapatkan cinta Allah wa mahabbatar rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah nanti bakal cinta kepada kalian. Ini perkara cinta. Kata Habib Ali, fal mahbub tarji' sayi'atuhu hasanat. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, manusia, seorang umat kalau udah dicintai oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada apa? Tarji' sayi'atuhu hasanat. Kesalahan dia, keteledoran dia, dosa yang pernah dia lakukan itu balik kepada dia, berubah dalam keadaan berupa kebaikan-kebaikan. Dosa bisa berubah menjadi pahala, keteledoran bisa menjadi suatu kebaikan. Karena apa? Karena dia sudah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Habib Ali bercerita, ceritanya begini, kana li akhfillah min auladis sadah. Dulu saya pernah punya saudara seagama, dan ini orang termasuk daripada anak cucu keturunan para sadah, para habaib, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalas ma'ahu dzata yaum, saya pernah duduk berduaan bersama dia pada satu hari. Faqala li, tiba-tiba nih Habib, turunan daripada para sadah ini berkata kepada saya, ud'ullaha an yaj'aluni mahbuban loh. Habib Ali, tolong doakan saya, mintakan kepada Allah agar saya dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma atamanna syai'an illa an akuna mahbuban. Saya ini enggak berharap yang lain, enggak berangan-angan yang lain, enggak kepingin sesuatu kecuali saya cuman satu pengennya. Apa? Saya pengen menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Ali heran, kenapa doanya seperti itu, nggak doa yang lain, minta ini, minta itu, minta dunia, minta lain sebagainya, kok mintanya dicintai, kenapa katanya. Maka ini saudaranya ini berkata kepada Habib Ali, Galali, dia berkata kepadaku, syuf waladak yabul fi thiyabik. Coba engkau wahai Habib Ali perhatikan, kau pasti punya anak kan, anak kamu pasti sayang kan, pasti kamu cinta sama anak kamu. Anak kamu tiba-tiba pipis, ngompol, dia kencing di mana? Fi thiyabik, di pakaian yang sedang kamu pakai. Lagi digendong itu anak pipis, lagi digendong itu anak ngompol, membasahi pakaian kamu. Lalu kata nih orang, wala tastakdiruh, tapi kok engkau gak merasa jorok, engkau gak merasa jijik kepada anak tersebut yang sudah mengotori baju kamu, yang sudah mengencingi baju kamu. Kok kamu gak nganggep jorok, gak nganggep jijik? Kenapa?
Bahkan kata ini orang bahkan coba perhatiin, kamu keberatan pasti Habib Ali, pasti kamu nggak enak, kamu nggak terima kalau ada orang marahin, ngomongin jelek tentang anak kamu. Walaupun misalnya anak kamu ini berbuat salah, tapi kalau orang lain yang marahin, orang lain yang ngejelekin, kamu nggak terima, pengennya kamu sendiri kan. Sudah hal ini orang, ini anak udah berbuat tidak benar. Kenapa coba? Limada? Kenapa? Ayo, kenapa? Katanya orang, yomuhu mahbub lak. Itu dikarenakan setiap harinya ini anak selalu dicintai oleh engkau. Ini anak tumbuh setiap hari dalam keadaan kau cintai anak tersebut. Makanya perbuatan apapun yang dilakukan oleh itu anak tersebut yang kau cintai, pasti kamu sayang kepada anak tersebut. Wa rabbi idza kuntum mahbuban loh. Sedangkan Habib Ali, seandainya saya punya Tuhan yang menciptakan saya ini dijadikan orang yang dicintai oleh Allah. Bayarudul iwajis samah, udah pasti yang namanya manusia pasti pasti berbuat dosa, nggak mungkin nggak pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Allah kalau sudah saya ini jadi orang yang dicintai olehnya, maka Allah akan apa? Mengembalikan perbuatan melencengku menjadi dimaafkan. Semua perbuatan salah saya pasti dimaafkan oleh Allah. Bayubaddil sayyiati hasanat, bahkan tidak mustahil Allah bisa jadikan keburukan saya, kesalahan saya menjadi kebaikan-kebaikan di sisinya, dikarenakan Allah sudah cinta kepada saya. Maka kata Habib Ali Habsyi setelah mendengar ucapan temannya itu, syuftu kalamahu sawa, saya perhatikan, iya juga ya, ucapannya, omongannya benar ternyata. Al-mahbub iwajuhus samah, karena orang kalau udah dicintain, disayangin, dikasihin, perbuatan melencengnya udah pasti bakal ditoleransi oleh Allah, bakal dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Ali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yaj'al mahbubin lahu, semoga Allah jadikan kita ini semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'aluni wa iyyakum, semoga Allah menjadikan saya pribadi dan kalian semua, wa auladana, bahkan anak-anak cucu keturunan kita semua yang kita cintai, wa man ta'allaqa bina, dan juga orang-orang yang memiliki ikatan dengan kami, kata Habib Ali Habsyi, minal mahbubin lillah, termasuk kita semua, anak-anak kita dijadikan yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit dariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya arham